Mastri, buka kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Come Holy Spirit Jesus. Kami siap, kami siap. Bahwa kami masuk dalam bagian Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sini. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Surga bumi milik-Mu Yesus. Hadir tempat ini. Datang dan lawat setiap kami hari ini Yesus. Angkat hati-Mu, angkat hati-Mu. Dia hadir di sini.
Silakan Roh Kudus, kami beri Engkau ruang. Beracaralah sebebas-bebasnya di tengah kami. Silakan Roh Kudus. Fill this place. Overflow. Overflow, Jesus. Buka hatimu selama-lamanya. Izinkan Dia menghampirimu. Izinkan Dia menghampirimu. Dia ingin berjumpa dengan kamu. Dia ingin berbicara dengan kamu. Kelabaya syandara bakara labaya syande. Tidak ada motivasi yang lain selain kami ingin bertemu dengan Kau hari ini. Kami hanya ingin berjumpa Tuhan. Kami hanya ingin duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Seperti Maria Tuhan. Seperti Maria yang hanya duduk di kaki-Mu. Kelabaya syandara bakara labaya syande. Kelabaya syandara syandara bakara. Kami hanya mau duduk tersungkur di bawah kaki-Mu, Jesus. Korabaya syandara bakara. Come Holy Spirit, penuhi tempat ini. Korabaya syandara. Korabaya Sangkakala boleh ditiup 3 kali. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Come
kami lebih dalam di dalam hati-Mu. Kami ingin mengenal isi hati-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal apa yang mencari kehendak-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal apa kerinduan-Mu bagi kami. Kita sekita kasih andara pakaya sekita pakayas. Oh Adonai, Adonai Elohim, kita sekita pakayas.
kita masyarakat. Ini baitmu Tuhan. Ini kami bait suci-Mu Yesus. Kami naikkan ukupan ini ke dalam hadirat-Mu Yesus. Biar seluruh kehidupan-Mu penuh dengan segala puji-pujian kami. Ini korban-Mu Tuhan. Kemasyarakat takkan masyarakat. Holy Spirit. Sudah
akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu mempersiapkan kami untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka bagi semua orang. Biarlah kebenaran-Mu yang memerdekakan kami dari pola pikir kami yang sempat salah Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang menerangi langkah kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di hari-hari ke depan. Persiapkan kami Tuhan. Waktu ini milik-Mu, waktu yang singkat ini. Berkuasalah, beracaralah di tengah-tengah kami. Kau berikan Engkau ruang Tuhan. Kau berbicara Tuhan, Kau berbicara. Bukan perkataan hamba-Mu yang penting, tetapi perkataan-Mu yang penting. Bukan 1000 kata-kata kami yang penting, tetapi 1 patah kata dari Kau yang penting Tuhan. Urapi setiap kami, berikan hikmat bagi setiap kami, supaya kami dapat mengerti dan mengenal isi hati Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu yang ajaib. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dan ditinggikan di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, sebelum firman tuh kita masuk kepada kebenaran firman, saya akan buka kesaksian. Saya akan buka ruang kesaksian bagi siapapun yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya persilakan, atau ada pesan-pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada gerejanya atau kepada para hamba-hamba Tuhan. Oh, puji Tuhan, silakan. Kalau saudara-saudaraku, Tuhan Yesus itu baik. Mujizat-mujizat nyata di depan di rumah yang kudus ini. Aku percaya. Aku tahu melihat kenapa umat itu gak mau bersorak-sorak angkat tangan, tapi Roh Kudus ayo. Tapi Tuhan itu baik. Kita melihatin ada sinar dari atas. Jadi sampai kayak kosong ini seperti mirip Tuhan Yesus, persis Tuhan Yesus. Aku bilang, Tuhan apa ini seperti ini? Tuhan Yesus benar. Di depan, di Sony, lihat Sony bukan muka Sony. Tuhan Yesus. Gondrongnya, rambut jenggotnya, persis seperti Tuhan Yesus. Itulah saya nyatakan. Aku bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik. Bulan ini, tahun ini, hari ini, ayolah semangat cari Tuhan. Mulut itu buat memuji meninggikan Tuhan. Ayolah kita semua itu belajar. Kita belajar, kita tekuni, kita memuji meninggikan Tuhan. Mujizat-mujizat ternyata tangan kita lihat. Kemarin-kemarin kita mana nangis. Sekarang udah terputar bisa. Semangat kita. Jangan dulu gini, aku kasih sampo baru ini kita tunggu. Tapi Tuhan itu baik, semua udah bisa. Itu mujizat kita nyata di depan kita. Itulah kita bersyukur hari ini. Kita mengesaksian, lihat kosong itu seperti Tuhan Yesus, persis Tuhan Yesus. Makanya aku tadi minta nggak seperti begitu, ditarik Roh Kudus. Ayo. Makanya aku hari ini semangat. Puji Tuhan, itu saya sampaikan. Ayo kita semua adik-adik pada belajar. Jangan bilang, ayo aku senang ke sana, tapi Tuhan Yesus itu nomor 1. Itulah kita bersyukur. Papi, mami, Sony, apa puji syukur punya gembala, Pak Gembala baik seperti ini. Kita semua belajar. Terima kasih. Kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan hadir, ya Tuhan hadir saudara. Ya, thank you, Yusuf.
Oke, next ada lagi yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, gak apa-apa. Kita agak santai, gak usah terburu-buru. Rina ada pernyataan Tuhan. Silakan Cek kalau mau sampaikan sesuatu. Yang lain mungkin Cigeri, Cidewi kalau mau saya, atau Jessica juga boleh. Tadi aku lihat ya, nanti Cerina. Ini Cerina sekarang. Oke, silakan. Dalam semuanya. Kalau tadi sih saya cuma ngerasain pas saya mau bahas sorong mau keluar, itu tiba-tiba saya diserang gitu. Kepalanya sakit banget sampai saya doa sendiri, tapi nggak mampu, nggak kuat, tambah sakit malah kan. Terus saya cari, aduh mami di mana ya? Tapi dari ternyata mami di sana kan. Jadi saya sambil mami tolong doain ini sakit, aduh bener-bener udah nggak kuat deh, nggak bisa bahasa rukun puji Tuhan aja nggak keluar. Terus saya mau ini aja langsung di sekarang kayak sakit banget. Makanya didoain mami baru pelan-pelan baru bisa puji Tuhan, baru bisa bahasa roh. Itu sih, jadi yang seperti kata Yusuf sih cuma satu kata, ayo semangat cari Tuhan lebih lagi. Tuhan sudah dekat loh. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Jadi namanya kalau orang mau nyembah Tuhan, pasti ada selalu akan ada kuasa yang tidak suka. Karena dia juga cari penyembahan. Ya, Lucifer waktu di surga yang membuat dia iri sama Tuhan karena semuanya tunduk bertekuk lutut di bawah kemuliaan Tuhan. Karena itu pun dia iri, saudara-saudara. Dia pengen cari, kok nggak ada yang nyembah saya, semuanya nyembah Tuhan, nggak ada yang nyembah saya. Makanya dia pengaruhi sepertiga malaikat Tuhan untuk menjadi bawahan dan pengikutnya. Dia mau alihkan. Nah, kalau kejadian seperti ini, saya tahu pasti akan terjadilah. Akan ada kuasa yang nggak suka. Dia terusik, nggak apa-apa. Gaspol, jangankan Cerina. Tadi waktu saya worship, perut saya mulai kayak kram. Biasa tanya istri saya. Setiap penyembahan, setiap berbahasa roh, perut kram. Seperti kayak ditarik. Tapi saya mau menyembah Tuhan hari ini. Saya nggak ada keinginan yang lain. Hari ini saya cuma mau ketemu Tuhan. Nah, itu yang kita harus taruh dalam hati kita. Menjadi seorang penyembah yang benar, yang menyembah di dalam kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Silakan saudara kasih dalam Tuhan. Ada lagi yang mau menyaksikan kebaikan? Jessica mau ceritain sesuatu mungkin pengalaman hari ini? Tolong di silent dulu. Masih gemeteran sih, cuma pasti gemetar lah. Dia datang, raja kemuliaan datang, pasti gemetar. Oke. Tadi pesan kalau mau tadi dapat pesan kalau Tuhan mau tempat ini dikuduskan, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan pergi. Karena Tuhan mau tinggal di tempat ini. Tuhan mau melakukan perkara yang besar. Tapi satu hal yang Tuhan mau, kuduskanlah dirimu, kuduskanlah dirimu, sebab aku ini kudus. Aku ini Tuhan Allah yang kudus. Aku gak menerima apapun yang tidak kudus. Maka kuduskanlah dirimu. Aku mau tinggal di sini. Aku mau datang di sini. Aku mau menjamah. Aku mau melakukan perkara yang ajaib di tempat ini. Tapi satu hal, kuduskanlah dirimu, sebab aku kudus. Aku Allah yang kudus. Dan aku mau kau kudus di hadapanku. Kau layak di hadapanku. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau sampaikan sesuatu? Mungkin ada pesan Tuhan yang disampaikan sebelum kita masuk
dalam kebenaran firman Tuhan. Astri, mungkin? Belum? Oke, yang lain ada? Saya masih tunggu. Jangan takut untuk bersaksi, saudara kasih dalam Tuhan, karena semuanya untuk mempermuliakan, meninggikan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan siapapun, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang begitu luar biasa kami rasakan. Tuhan, kami akan terus mengundang dan mempersilahkan untuk Engkau beracara di tengah-tengah kami. Kami tidak mau membatasi pekerjaan-Mu, Tuhan. Roh Kudus yang manis, kuasai kami, kuasai tempat ini. Bertahtalah di tempat ini, Tuhan. Bertahtalah di dalam hati kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. PowerPoint boleh disediakan. Hari ini saya akan berbicara tentang visit or abide. Ya, visit itu artinya adalah berkunjung, dan abide adalah tinggal. Ada dua pilihan perlakuan kita kepada Tuhan. Kita mau Tuhan Yesus itu sekedar berkunjung, atau kita mau Tuhan untuk tinggal menetap. Sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 25 ayat 8. Diklik bro. Semua boleh tetap siapkan Alkitabnya masing-masing. Keluaran pasal 25 ayat 8. Jenny boleh baca dengan suara yang kedengaran. Oke, di sini ada juga sih di PowerPoint. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Waktu itu Tuhan bilang sama Musa, kamu bikin atau kamu buat satu tempat bagi saya, supaya saya ini tinggal atau diam di tengah kamu. Terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata abide, reside, atau make settle down. Reside itu seperti seorang warga negara asing itu stay di negaramu, ya kayak istri saya, dia perlukan approval dari negara kita, kitas atau kitab, supaya dia bisa stay. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus itu atau Roh Kudus itu dia punya sifat tidak beludusan. Tahu beludusan ya? Dia nggak selonong boy, dia tetap punya etika, dan dia ingin kita yang mempersilahkan dia masuk. Dia nggak mau maksa. Maksudnya dengan kata lain, kalau kita, makanya ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan itu sedang di ambang pintu ngetok. Kenapa dia nggak langsung masuk aja? Karena dia punya etika, dia nggak mau maksa orang. Nah, hari ini apa yang kita lakukan setiap Sabtu, kerinduan saya besar, kerinduan saya adalah gereja harus kembali kepada esensi awal. Gereja bukan tempat ekstrakurikuler. Gereja bukan tempat sosialita dan hanya sekedar nongkrong, main game, ngobrol, curhat di sini. No. Gereja bukan tempat untuk latihan musik, nari. Salah nggak ngelakuin itu? Nggak salah sama sekali. Tetapi kita tetap harus punya esensi. Apa esensi gereja? Tempat jemaat ketemu sama Tuhan. Ada amin, saudara-saudara. Para pemimpin, para leaders, para pelayan Tuhan. Kalau Tuhan mau, kalau engkau mau hidupmu, Tuhan ada di sana berdiam, stay, bukan cuma sekedar visit atau kunjungan. Bangun penyembahan. Ada amin. Bakar korban. Kita
kita kan nggak perlu lagi korban sembelihan. Kita cuma perlu bawa korban ucapan syukur. Tuhan mau korban yang sejati, yaitu hidupmu bakar untuk kemuliaan nama Tuhan. Apanya yang dibakar, Pastor? Yang dibakar dagingnya. Putusin segala ikatan dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Putusin ikatanmu dengan dosa. Putusin ikatanmu dari yang tidak kudus, karena dia mau stay. Ini kerinduan utama Tuhan, yang paling original, yang paling utama. Tuhan ingin stay. Dia mau diam di tengah-tengah kita. Ini sekarang dia hadir. Ini dia lagi ngomong sama saudara, kepada saya juga. Saya mau bersemayam di tengah-tengah kamu, tapi tolong kuduskan hidupmu. Kembali ke esensi awal. Jangan sembarangan, gak bisa main-main lagi. Keluaran 29 ayat 45 sampai 46. Diklik. Ini dalam bahasa Inggris, coba buka dalam bahasa Indonesianya. Keluaran pasal 29 ayat 45 sampai 46. Mungkin Cidewi boleh baca dengan suara yang kedengaran. Keluaran 29 ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadikan mereka. Thanks. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Bunyi yang sama yang saya dengar tadi ketika menyembah. Perkataan ini keluar di telinga dan di hati. Dia kepengen kita. Dia mau diam di tengah kita. 1 kali pengulangan berarti itu penting. 2 kali pengulangan itu sangat penting. Dan ini 3 kali pengulangan. It's extremely important. Ini ekstrim penting. Nggak bisa tidak. 3 kali diulang. Mungkin kalau dibaca lagi pasal yang lain masih ada pengulangan dan pengulangan dan pengulangan. Berarti sangat amat penting. Tuhan rindu sama kita. Seberapa dari kita yang tidak pernah kasih ruang buat Tuhan bersemayam. Makanya kalau saudara, teman-teman semua lihat beberapa bulan ke belakang, saya bilang dengan para leaders, gak usah latihan musik dulu. Saya kepengen gereja ini kembali ke esensi awal. Kita harus terbiasa menyembah. Yang kita lakuin barusan apa? KKR kok? Bukan. Kita nggak perlu KKR untuk bisa ngerasain hadirat Tuhan. Dia cuma sejauh doa kok. Amin. Tuhan itu sejauh doa. You datang dengan hasrat yang haus dan lapar, dia di sana. Bahkan sebelum kita datang, dia udah datang, Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Makanya cuma dipanggil aja. Kadang-kadang aku nggak perlu nyanyi. Kadang-kadang nggak perlu nyanyi. Just say something, come Holy Spirit. Dia dengar, dia datang. Kalau kita udah kasih space, nah masalahnya apa? Kadang-kadang kita nggak kasih ruang buat Tuhan bergerak. Kadang-kadang kita yang terlalu banyak ngomong, Tuhan gak pernah bisa ngomong. Dia juga mau ngomong, tapi kita selalu ngomong terus, kita gak pernah kasih space. Kita terlalu sibuk, bahasa Inggrisnya tuh biayaan, tahu biayaan? Tuh tanya papi itu, tahu biayaan? Kocar kacir kemana, sibuk ngurusin ini, itu, ngurusin ini. Mana penyembahannya mana? Ini gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus kembali kepada esensi. Anda semua gereja Tuhan, Anda semua harus kembali kepada esensi. Amin. Termasuk saya. Balik bangun mesbah pribadi, lepas pribadi, bukan dengan istri, bukan dengan anak, bukan dengan keluarga. Terus salah doa bareng-bareng sekeluarga, enggak bagus. Tapi kita harus punya ruang kudus atau the holy sanctuary. Itu antara engkau imam dengan Tuhan, gak ada yang lain. Doa bareng gak salah secara korporat. Kayak kita nih setiap Kamis doa menara, atau setiap Sabtu kita hadir di sini, kita doa bareng-bareng menyembah Tuhan, gak salah.
Tetapi bagaimana dengan pribadi lepas pribadi Anda dan saya? Karena yang namanya bait Allah emang cuma papi. Emang yang namanya bait Allah cuma busung. Anda dan saya bait Allah, amin. Kita semua bait Allah. Dan menjaga bait Allah bukan hanya kita tidak melakukan dosa. Anda harus ingat bagaimana cara para imam untuk memperlakukan tabut perjanjian Tuhan. Harus ada ukupannya, harus ada wangi-wangiannya, ya, bawanya hati-hati. Lawang orang si Daud salah, cuma perkara salah bawa tabut perjanjian aja ada yang mati kok gara-gara itu. Ada itu di kitab Tawarik. Usa bin Abinadab yang mati gara-gara tabut perjanjian, mau tergelincir, mau jatuh. Salah siapa? Salah Daud. Kalau Bapak Ibu semua mau tahu, namanya kabot, namanya tabut, namanya bobot, itu harus dipikul. Tabut perjanjian dalam bahasa Ibrani namanya kabot. Kabot itu diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia namanya bobot atau beban. Jadi cara bawa tabut perjanjian harus dibopong sama 4 imam, harus usung, nggak boleh naikin kereta. Nah, Daud waktu itu mau dengan cepat aja, dia ngikutin cara bangsa Filistin, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Bangsa Filistin naikin tabut perjanjian waktu dia perang mengalahkan Israel. Tabut perjanjian dibawa pakai kereta. Waktu itu setelah dibawa, mereka bangsa Filistin tiba-tiba kena seperti tulah, sakit semua, sakit sampar. Makanya bangsa Filistin takut ngembaliin lagi, dah balikin aja deh tabutnya daripada kita mati semua satu negara. Dibalikin, tapi balikinnya pakai kereta. Daud mikir, oh ya udah daripada ribet digotong-gotong, mendingan naikin aja ke kereta. Cuma gara-gara itu tiba-tiba keretanya tergelincir. Usa bin Abinadab bukan imam, belum dikuduskan, dia megang tabut perjanjian. Tujuannya baik, biar tabutnya nggak jatuh, nggak pecah. Tapi apa yang manusia pandang baik belum tentu baik di mata Tuhan. Mati, detik itu juga Tuhan menyambar ya, drop, dead, mati sama siapa. Kita nggak bisa main-main dengan kekudusan Tuhan. Kita harus melakukan hal yang rohani dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Ada amin? Kalau kalian ingin bisa ngerasain Tuhan, cukup satu aja, belajar untuk hidup kudus. Cuma itu. Begitu kita bisa belajar untuk hidup kudus, kita dapetin perkenanan, dapat SIM atau lisensi, atau kita mau ketemu Tuhan itu seperti bukannya menyepelekan Tuhan, enggak. Tapi jujur ya, kalau saya sekarang menyembah, enggak perlu kayak teriak-teriak, enggak perlu harus dipaksakan sesuatu kayak cari-cari yang sesuatu yang nggak tahu ada di mana. Cuma panggil Holy Spirit come, itu bisa ngerasain hadirat Tuhan sekarang. Makanya kita dorong diri kita semua masing-masing, kuduskan hati dan pikiran, jiwa, tubuh, jiwa, roh. Kalau Mami bilang harus balance, ya betul. Tubuhmu harus dikuasai Tuhan, jiwamu harus dikuasai Tuhan, rohmu apalagi. Yang kekal jelas roh, tubuh binasa. Tapi jiwa sama roh nanti ketika kita dipanggil pulang sama Tuhan, atau Tuhan datang kali kedua, kita diangkatnya itu. Makanya semuanya harus diserahin sama Tuhan, supaya tidak ada celah dalam diri kita untuk dikuasai dengan yang lain, entah dosa, entah kuasa gelap, atau apapun. Amin, saudara-saudara Tuhan. Jadi kuasa yang selain dari Tuhan, kalau melihat kita pun gemetar. Nah, itulah perbedaan antara visit atau abide. Ya, kalau kamu mau sekedar Tuhan berkunjung di dalam kehidupanmu, kayak aku datang ke Cisauk, Cigeni minta makan dong, udah kenyang terus aku pulang, itu kunjungan begitu. Tapi kalau abide, enggak abide. Saya sama Via ke Cisauk bawa koper, nginep ya seminggu, nginep ya sebulan, di Depak uangnya gitu. Boleh. Gitu loh.
Kalau abide, kalau Tuhan mau bersemayam, udah dia netep di situ. Dia netep di hidup kita, saudara-saudara Tuhan. Tahu kan kalau ada Tuhan itu kayak apa? Ya saya gak usah jelasin lah. Kalau Tuhan tetap di suatu tempat tuh benefitnya apa? Saya rasa gak perlu saya jelasin. Nanti kamu tinggal ngomong dalam nama Tuhan Yesus, sembuh itu orang bisa sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Ya bukan kamu yang ngomong, bukan. Tapi Tuhan Yesus. Semuanya tentang Dia. Amin. Nah kalau Dia stay, tapi kalau Dia nggak tinggal di dalam kita, nanti jatuhnya seperti apa? Seperti anak-anak Skewa. Ini papi pernah khotbahin tentang itu, ya Pak. Anak Skewa itu, anak-anak teologi, ya kita pada, saya lupa ayatnya di mana, nanti saya cari. Dia mau taking setan, tapi diacak-acak sama setan. Karena kenapa? Roh Tuhannya nggak ada di dalam. Cuma badan-badan tok, cuma tahu teori, tetapi Tuhan nggak diundang, Tuhan nggak berdiam di dalam diri mereka. Itu perbedaannya. Next, quick. Will you let him in? Wahyu 3 ayat 20. Ya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama dengan Tuhan. Tuhan ngetok, you buka gak? Kalau buka, dia akan masuk, dia akan makan bareng. Betapa manisnya. Ini hal yang paling so sweet di seluruh dunia. Makan bersama Tuhan itu berarti mungkin kalau dalam yang saya bayangin ya, Tuhan masuk, bisa cekikikan sama kita, bisa ketawa bareng sama kita, bisa ngobrol sama kita. Betapa indahnya saudara-saudara. Gimana kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan hari demi hari, menjalani hidup ini yang suram ini hari demi hari bersama Tuhan. Nanti kan Tuhan bisa ubah air mata menjadi mata air. Amin. Tuhan bisa ubah kedukaan menjadi sukacita. Tuhan bisa ubah kegagalan menjadi keberhasilan. Loh, ini bukan prosperity gospel saya sampaikan. Ini adalah kenyataan kalau Tuhan tinggal di dalam kita. Bukan tolok ukurnya uang atau harta. No. Itu mah sepele lah buat Tuhan. Orang dia kaya raya kok, dia Jehovah Jireh. Tapi kalau dia diundang, dipersilahkan, kita tahu cara memperlakukan Tuhan. Dan nanti saya akan bicara tentang bedanya melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani pribadi Tuhan. Beda. Stay tune. Klik. Nggak tahu, saya suka sekali dengan gambar ini karena waktu kita menyembah Tuhan, saya pernah lihat yang seperti ini. Waktu itu saya lupa hari Sabtu atau Minggu, Tuhan itu seperti datang. Aku nggak lagi lihat the Son of Man yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan memperlihatkan dirinya yang seperti Yesus Kristus zaman dulu yang kita tahu di film The Passion of Christ. Bukan seperti itu ya. Dan saya mau beritahu saudara semua, nanti yang datang di penghakiman atau kedatangan Tuhan kali kedua ini, Tuhan yang ini, Tuhan Yesus yang ini Bapak Ibu, yang bawa pedang untuk menunjukkan keadilan ya. Dan pastinya of course dikawal berlaksa-laksa bala tentara surgawi. Makanya kita harus persiapkan diri kita. Oke, tapi saya nggak mau bahas itu. Saya kasih gambar itu untuk pemanis saja. 2 Tawarik 5 ayat 7. Mas Tri boleh baca deh dengan suara kedengaran. Ada di multimedia. 2 Tawarik 5 ayat 7. Oke, dan dalam bahasa Inggris, and the priest brought in the ark of the covenant of the Lord unto his place, to the oracle of the house, into the most holy place, under the wings of the cherubim.
Saya ada garis merahi di situ yang saya tebelin, saya kasih warna merah. Itu bicara adalah tempat Maha Kudus. Saudara kasih dalam Tuhan, sangat berbeda pelataran tempat kudus dan tempat Maha Kudus. It's mostly different. Dulu saya punya pandangan seperti ini, Tuhan, gak apa-apa deh saya nanti kalau masuk surga di luar aja, gak apa-apa, yang penting saya masuk surga. Saya pernah berpikir seperti itu. Saya pernah berpikir, ya udahlah gak apa-apa, yang penting juga masuk surga, udah puji Tuhan, haleluya. Gak perlulah masuk-masuk ke dalam cuma berduaan sama Tuhan, menjadi tempat, dapatkan tempat yang utama. Gak perlulah. Saya berpikir tuh dulu receh gitu ya. Dan kalau Tuhan datang saya masuk surga gak ya? Kalau masuk surga yang penting udah itulah, bisa masuk surga aja udah seneng gitu. Standarnya rendah banget. Kalau kalian punya pikiran seperti itu, saya mau kasih tahu, bertobat. Gak perlulah serius-serius banget dalam pelayanan, gak perlulah komitmen yang gila-gilaan di dalam pelayanan, gak perlulah saya korbankan hal-hal yang saya sukai hanya demi Tuhan. Kan yang penting saya terima keselamatan, yang penting saya terima surga. No, stop untuk berpikir seperti itu. Seringkali orang yang berpikir seperti itu malah tidak terima surga. Tuhan panggil kita, Tuhan punya kerinduan untuk face to face. Tuhan punya kerinduan itu untuk intim. Kamar kami di lantai 3, dan saudara di dalam Tuhan tahu istri saya itu hobinya bersih-bersih. Dia orangnya kikrik banget kalau masalah kebersihan, dan dia tidak pernah membiarkan untuk bocah-bocah ini kayak Markus beresin kamar saya, beresin dapur saya, enggak. Selalu dia yang beresin sendiri. Karena kita tahu itu adalah the chamber. Itu tempat kita tidur, tempat kita berdoa, ketemu Tuhan. Jadi kita nggak mau sembarangan orang masuk. Jadi saya mau kasih tahu, kalau kita di dunia aja memperlakukan ruangan kita seperti ini, bagaimana kita memperlakukan bait suci di dalam hati kita? Apakah kamu membiarkan hidupmu dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan? Tuhan mau ditaruh mana? Saya mau tanya, Tuhan mau ditaruh mana? Yuk doa yuk hari Sabtu. Oh sorry saya nggak bisa, saya sibuk. Kalau emang beneran sibuk sih nggak apa-apa ya. Cuma kan nggak mungkin kalau setiap diajak nggak pernah bisa, kan nggak mungkin. Jangan sok sibuk gitu loh sama Tuhan. Nanti saudara nyesel. Saudara sih dalam Tuhan, esensi gereja harus kembali kepada esensi. Klik. Nah itu dia. Esensinya gereja itu bukanlah tempat untuk edukasi, bukan tempat entertainment, apalagi sosialita, arisan, no. Tempat mencari khotbah-khotbah menarik. Banyak orang jemaat Tuhan seperti ini loh. Oh di sini yuk, ibadah di sini yuk. Kenapa? Di sini pengkhotbahnya bagus, bikin saya semangat lagi. No, pengkhotbah bukan motivator. Saya ngomong seperti ini bukan memotivasi Anda untuk kembali menjadi hidup lebih kuat. No. Saya lagi ngajak teman-teman semua untuk balik cari Tuhan. Ada nih. Makanya saya sering ngomong khotbah yang pedas. Orang bilang sombong amat itu orang khotbah. Terserah. Kalau bilang sombong, kamu bilang tersinggung, it's okay. Yang penting saya menyampaikan kebenaran. Dan saya berbicara bukan untuk Anda semua. Saya lagi ngomong buat diri saya sendiri. Begitu saudara-saudara. Gereja kembali. Bukan berarti program-program lain kita nggak usah lakukan. Lakuin kalau masih sempat, masih bisa. Tapi esensi harus dikejar. Kejar esensinya. Hadirkan kerajaan Allah di tempat ini. Supaya apa? Supaya ini nggak jadi cuma gedung tok. Mau ini sound system kita puluhan miliar, Bapak Ibu, kalau nggak ada Tuhan Yesus di sini, buat apa? Buat apa saya tanya? Akhir zaman hilang semua, nggak kepake. Tapi kalau ada hadirat Tuhan di sini, nah, saya nggak usah cerita kalau hadirat Tuhan di sini terjadi apa. Makanya kuduskan, sucikan. Dan kekudusan, kelayakan nggak ada yang instan, Pak, Bu, nggak ada yang instan. Orang yang di dalam Tuhan dipenuhi Roh Kudus,
Kadang-kadang ada sisi lemah juga bisa kena serangan. Makanya gini, metodenya seperti ini, Bapak Ibu, saya cuma kasih tahu. Dorong diri kita untuk terus mendekat. Semakin dekat, semakin dibersihkan sama Tuhan. Semakin dekat, semakin dimurnikan. Semakin dekat, semakin disanctify. Semakin jauh, semakin kotor. Semakin jauh, semakin gelap. Semakin jauh, semakin mudah direbut oleh dosa. Jadi yang hari-hari ini sedang dalam frase-frase peperangan dengan dosa, dengan kebiasaan buruk, dengan pertobatan, saya mau ingatkan, jangan patah semangatmu. Jangan patah semangatmu. Yang sepakat sama saya katakan, saya siap. Jangan patah semangatmu. Bangun energi rohani, Papi bilang. Dan itu tidak cuma hari Minggu. Camkan omongan saya. Enggak cuma hari Minggu atau cuma waktu ada ibadah seperti ini. Kita serius dalam Tuhan. Masuk ke dalam hari-hari berikutnya, lost lagi. Kita gak bangun energi dari hari ke hari. Sombong sekali Anda. Jangan jadi orang yang tinggi hati, rendah hati aja di hadapan Tuhan. Kita ini bukan apa-apalah. Lu gak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Serius. Mau pegangan sama apa sekarang? Pekerjaan, uang. Mau pegangan sama apa? Sama Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang paling pasti. Amin, busuk. Tuhan Yesus nomor 1. Jangan pegangan sama yang lain lah. Oh, puji Tuhan ada Nomi. Hai Nomi, Butet. Baru lihat aku. Klik Yakobus 4 ayat 8 seperti ini, kebenaran firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hati yang mendua hati. Dalam ya, dalam loh Bapak Ibu. Tuh, mendekatlah kepada Allah. Kalau kita mendekat, Dia pasti mendekat. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Siapa orang-orang berdosa? Kita. Dan sucikanlah hatimu, baitmu, kemah sucimu, hai kamu yang mendua hati. Part terakhir yang paling dalam, Tuhan gak mau kita selingkuh sama dosa. Kita mempelai Kristus, amin. Kita sudah dipertunangkan. Paulus bilang kita sudah dipertunangkan dengan Tuhan. Kasih tubuhmu, jiwamu, rohmu hanya bagi Dia. Jangan buat yang lain. Ada amin? Lukas 10 ayat 40. Klik. Oke, ini yang inti yang mau saya bicarakan hari ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris, klik. Ada di sana, itu dia. But Martha was distracted. Martha itu teralihkan. Dari apa kok? Martha teralihkan dari sesuatu yang esensi, dari sesuatu yang penting, the most important thing in the world, yaitu apa? Dekat kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Hari-hari ini kita perlu dekat sama Tuhan. Setiap hari kita perlu dekat sama Tuhan. Kamu lagi senang, kamu perlu dekat sama Tuhan. Kamu lagi susah, apalagi harus dekat sama Tuhan. Amin. Leaders Alpha, amin. Saya mau Anda semua berkomitmen, tidak cuma menyandang gelar sebagai Alpha atau leaders. Bangun mesbahmu. Bangun mesbahmu. Siap? Siap. Angkat penyembahanmu buat Tuhan, bukan buat gereja, buat Tuhan. Setiap hari. With all the preparations he had to make, so she came up to him and said, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work alone? Tolong Tuhan, kamu gak peduli kalau saya cuma ngelayanin seorang diri. Tolong Tuhan kasih tahu sama Maria, bantu saya. Salah gak itu si Marta? Ngomel.
Marta sibuk salah nggak? Nggak. Salahnya di mana Marta? Karena Marta komplain, Tuhan, ini gue melayanin sendiri, tolonglah kasih tahu Maria, suruh bantu saya. Sisi Marta itu diperlukan dalam hidup ini. Sisi Maria sangat-sangat diperlukan. Ya, kita berdiam diri tok, berdoa tok, nggak ngelakuin apa-apa, salah. Tapi kalau kita sibuk tok, lebih salah. Sibuk doang, kita pelayanan sibuk, kerja sibuk, handle follow up, anak mentor sibuk. Wah, penginjilan nih ke teman-teman yang belum kenal Tuhan, kita sibuk. Terus saya mau tanya, kamu kasih waktu buat Tuhan itu sehari berapa jam? Kasih waktu buat Tuhan berapa jam sehari? Itu Tuhan yang ngasih kehidupan, Tuhan yang ngasih rezeki, Tuhan yang ngasih nafas, Tuhan yang kasih kamu masih bisa melihat orang-orang yang kamu kasihi sampai saat ini. Tuhan yang kasih kamu kesehatan. Kamu kasih buat dia berapa jam, guys? Dalam satu hari berapa jam kamu berdoa? Coba belajar jujur dengan dirimu. Bangun mesbah kalau Tuhan mau bersemayam dan tinggal di dalam kita. Dan kita nggak perlu komplain. Salahnya Marta ini komplain dan dia ngatur Tuhan. Kenapa saya bilang dia ngatur Tuhan? Dia nyuruh Tuhan Yesus buat Tuhan Yesus marahin Maria, suruh bantuin Marta, itu salah. Karena kamu kepo dengan urusan orang. Kamu selalu komplain, kamu seakan-akan sibuk sendiri. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan dalam teks yang terjemahan baru ini nggak ngomong lengkap. Ini cuma diceritain tuh Maria cuma ngedekem di bawah kaki Tuhan dan dia nggak ngelakuin apa-apa salah. Nanti saya akan bahas. Lukas 10:41-42, klik. Terus Tuhan menjawab apa sama Marta? Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Amin kan? Amin. Itu bagian yang terbaik. Yuk dekat sama Tuhan. Nah Maria waktu itu ngelakuin apa? Waktu dia dekat sama Tuhan, Maria ngelakuin apa? Nanti kita bahas. Maria choose the best part. Firman Tuhan mengatakan di terjemahan yang lain, Maria memilih main course, menu utama. Maria memilih sesuatu yang paling esensi, core atau inti. Ya, saya suka dengan terjemahan yang lain, dia bilang Maria itu milih main course. Main course itu menu utama. Bapak Ibu kalau ke suatu restoran ini misalnya terkenal dengan menu bebek goreng, tapi kita pesennya nasi goreng, belum tentu nasi gorengnya kita makan enak, karena menu utamanya memang best sellernya bebek goreng, paham ya? Itu loh, Maria pilih menu utama, yaitu diam di dekat Tuhan. Nah ini yang menarik, klik. Wah ini gambar ini buat saya mikir, saudara. Betul, saya mikir. Ini pertama, itu minyak yang di dalam botol itu minyak narwastu. Ya, bukan minyak nyong-nyong, bukan. Ini narwastu. Dalam bahasa Inggris namanya spikenard. Narwastu itu mahal, sebotol itu 300 dinar. 300 dinar 2.700.000-an sebotol ini. Bayangin, itu gak murah. 2.700.000 dipecahin. Buat nyeka apa? Kepala? Bukan, kaki. Terus ngelapnya pakai apa? Sapu tangan? Enggak, rambut.
Untuk perempuan, rambut is a crown. Rambut dibuat perempuan itu apa? Itu mahkota perempuan, rambut. Lihat, rambut cewek bagus-bagus kan? Edwin udah gak gondrong. Dulu mau gondrong masih bisa gini. Cijeni coba gini deh. Tuh, ini rambut. Cijeni ngerawat rambutnya gak? Dibiarin kena ini enggak? Radiasi bebas di luar? Oh tidak. Sekarang nih, kalau misalnya Mas Tri datang rambutnya diacak-acak, marah nggak? Aku aja kalau sama istriku paling suka nih rambutnya bagus ya. Jadi aku suka paling suka. Yang jomblo nggak usah baper. Oke, ini rambut ya. Ini adalah mahkota bagi wanita. Itu pertama Maria mecahin botol, isinya narwastu, harganya mahal banget. Itu minyaknya diucek-ucek di lantai. Habis itu dia ambil minyak yang di rambutnya itu, digosok ke kaki Tuhan. Tuh, kalau saudara lihat dari kisah tadi dan yang sekarang, saya mau kasih tahu, dia cuma nyari kaki Yesus, dia nggak cari yang lain. Apa Maria cari tangan, cari kepala, cari pundak? No, Maria datang ke Tuhan, yang dicari cuma kaki, dan kaki, bertekuk lutut di bawah kakinya, dan itu sudah membuat kebanggaan buat dia. Mental seperti ini yang harus kita bawa setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mau kasih tahu seperti itu. Gak usah kita bikin workshop yang gimana tentang penyembahan. Saya mau kasih tahu, kita bawa sikap seperti ini ketika menghadap hadirat Tuhan. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Itu seperti engkau mempersilahkan Tuhan beracara. Saya mau kasih tahu, sekarang hidup tuh udah susah, gak usah neko-neko. Saya mau kasih tahu esensi. Yuk, kembali mendekat kepada Tuhan. Ada nih teman-teman. Kita terkadang itu kita perlu diam di dekatnya. Untuk apa? Untuk mendengar dan memahami isi hati Tuhan. Kalau kita nggak kenal isi hatinya, kita nggak pernah ada waktu untuk berdiam di dekat Tuhan. Bukan semedi lain. Semedi itu bertapa, kita minta roh yang lain yang masuk ngisi, bukan. Tapi kita harus berdiam di dalam hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan kuat, bukannya diam badannya, tapi roh kita jangan cerewet. Roh kita, Tuhan saya minta ini, minta itu. Datang ke Tuhan kayak bocah. Tuhan mainan baru, Tuhan makanan cemilan ini, Tuhan minta pacar baru. Woi, dengerin baik-baik. Perlakukan Tuhan jangan seperti itu teman-teman. Seperti Maria, datang ke Tuhan lu gak mau apa-apa, dia lu cuma mau ketemu Tuhan. Hari ini gereja harus kembali punya esensi. Ada amin. Jangan bawa dari rumah, aduh saya mau ke gereja, saya mau ketemu cewek ini. Dengerin anak-anak muda baik-baik. Selama motivasimu salah dalam ibadah, kamu gak bakal bisa temuin terobosan. Hidupmu akan gitu-gitu aja. Kalau mau ngalamin Tuhan, kalau mau ketemu Tuhan, datang ibadah. Memang karena kalian kangen sama Tuhan. Motivasi itu yang bikin hati Tuhan maskul. Amin. Kasih dalam Tuhan. Rindukan Dia. Berdiam diri supaya kita bisa dengar. Dan kalau udah dengar, kita paham apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan berikutnya. Tanya sama Tuhan. Makanya Tuhan kadang-kadang nyatakan sesuatu kepada hamba-hambanya. Nah, klik ini yang kita harus fokus. Oke. Ini saya mau sampaikan. Ini pun saya baru dapat perenungan ini. Minister walk to the Lord or minister to the Lord, itu lain. Minister walk to the Lord artinya kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi minister to the Lord artinya kita sedang melayani pribadinya Tuhan. Jangan pukul rata. Marta dan Maria adalah gambarannya. Yang satu sibuk pelayanan,
yang satu berdiam diri. Nah masalahnya, you harus tahu Tuhan lagi mau kamu untuk berdiam diri atau kamu mau melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus tahu dulu supaya kita gak salah melakukan. Seandainya Tuhan mau untuk kita melayani pribadinya, tetapi ternyata kita melayani pekerjaan Tuhan, salah kan? Ya mungkin Tuhan juga izinkan, nggak menyalahkan, tetapi nggak dihitung di mata Tuhan, nggak dihitung. Makanya saya bilang belajar peka, supaya tahu kerinduan Tuhan. Dia ini lagi pengen kita layani pelayanannya, atau dia ini lagi pengen kita melayani dia. Ya tahu lah kalau melayani Tuhan itu seperti apa. Ya, buat ini beda. Yohanes 12 ayat 1-3. Gak ada di multimedia. Oke, ada ya. Yuk, buka. Yuk, nanti Stefani boleh baca. Yohanes 12 ayat 1-3. Ya, Narawastu minyaki kaki Yesus, menyeka. Waktu itu ini kejadiannya waktu malam sebelum Yesus ditangkap dan disalib. Terus setelah diminyaki itu sebenarnya ada kejadian lagi. Datanglah seorang hamba Tuhan namanya Yudas Iskariot. Dia ngomong, boy, ngapain lu buang-buang duit cuma buat kayak gituan doang? Lu mendingan kasih duit tuh untuk orang-orang miskin. Kedoknya baik, seakan-akan baik. Tapi Tuhan bilang, hatimu picik. Kamu gak tulus. Tuhan tahu apa isi hati Yudas. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika kita berusaha mendekatkan diri sama Tuhan, seperti yang tadi kita lakukan, akan selalu ada yang gak suka. Entah unsur eksternal maupun internal. Paham? Eksternal ini berbicara tentang orang-orang di sekeliling kita. Sok kudus lu, sok suci lu, ngapain lu doa mulu, sini nongkrong, sini main. Atau kita ada undangan di hari ini, ada acara, terus kita, sorry gak bisa, saya ada doa amat. Orang luar nggak ngerti esensi. Faktor internal berbicara tentang dosa, keterikatan. Waktu kita berusaha mendekat sama Tuhan, akan ada dari bagian dari daging kita yang hangus. Pasti ada. Akan ada bagian dari daging kita yang dikoreksi sama Tuhan. Sunat ini potong. Karena tadi udah disampaikan apa yang Jessica dengar tadi, dan mungkin beberapa dari kalian juga mungkin sebenarnya nangkep. Tuhan itu alergi sama dosa. Tuhan alergi sama yang gak kudus. Jadi gak bisa sedikit aja Tuhan terganggu, karena dosa itu menyakiti hati Tuhan. Sama kayak orang yang alergi bawang. Begitu lu makan bawang di depan orang yang punya alergi bawang, bisa jadi langsung muntah. Mau lu bilang, oh enggak, ini bawang mahal, ini bawang sudah diekstrak pakai apa sehat buat inilah, dan ini bu untuk menyedapkan rasa. Mau ngomong apapun tentang bawang, kalau dia memang alergi bawang, nggak bisa. Kita sama Tuhan juga kayak gitu, dia alergi sama dosa. Lu mau ngomong apa? Tuhan, maaflah, saya kan manusia, saya penuh dengan kekurangan. Ya maaf ya, dosa ya sekali cincai ya, besok saya bertobat. Gak bisa. Tuhan udah kasih kamu kesempatan.
Kalau Tuhan bilang menjadi serupa seperti Kristus, gak mungkin dia tulis itu firman kalau dia tahu kita gak sanggup ngelakuinnya. Oh tenang lah bro, kan ada darah Yesus yang menguduskan, kan ada darah Yesus yang mencuci. Dan terus kalau ada darah Yesus mau dibuat main-main darahnya, udah ditebus, dicuci, lo mau kotorin lagi. Hati-hati. Nanti yang datang Tuhan datang ke sini bawa pedang sebagai kasih dalam Tuhan. Bukan lagi datang dalam wujud Yesus Kristus, the Son of Man, yang datang dengan kerendahan hati, datang di kandang domba lahirnya, terus melayani, mengampuni dosa. Tuhan udah ampuni dosa kita, dia udah terlalu baik. Sekarang ini, hari-hari ini bukan lagi untuk yang begitu. Hari-hari ini untuk melatih kita hidup di dalam kebenaran. Jadi jangan lagi anggap remeh. Ada darah Yesus, nanti kan tinggal saya minta basuh aku di dalam darah. Mau buat bikin bercandaan lagi darah Yesus. Nggak bisa. Hormati, hargai kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi daging. Berbahaya saya katakan. Waktu Musa bilang, Tuhan kalau engkau sendiri tidak menyertai aku, maksudnya kamu tidak turunkan kemuliaanmu, aku gak akan berjalan. Tuhan ngomong, gak bisa Musa, my glorious will destroy you. Kemuliaanku akan menghancurkan kamu. Kenapa? Karena sebelumnya bangsa Israel bikin lembu emas, bersinah di depan lembu emas. Kayak gitu mau lihat kemuliaan Tuhan, gak layak. Mau dia bangsa pilihan kayak, mau dia itu Tuhan sendiri yang pilih kayak. Di dalam kemuliaan Tuhan no compromise. Jangan pernah kompromi. Jadi kita lihat Maria ini selalu carinya kaki Tuhan, gak pernah cari yang lain. Dia humble sekali. Tuhan saya datang tersyukurnya di kaki. Enggak Tuhan datang peluk gitu, enggak ngelunjak. Coba lihat sekarang hamba-hamba Tuhan banyak yang ngelunjak. Banyak yang ngelunjak. Tuhan pengennya tuh hamba Tuhannya kayak Maria dulu, nggak ngelunjak. Datang yang nyarinya kaki. Pengen ngobrol sama Tuhan yang ngedepis apa ya bahasanya, jagung, apa sih, duduk yang nyari Tuhan kayak bosnya gitu loh, di kursi kita jongos, kalau bisa lebih hina lagi dari jongos lah, dilap-lap mungkin kakinya Tuhan gitu kan, nggak ngelunjak, ngelapin tangan, muka, makannya berantakan, dilap pakai serape, belumnya digamparin Tuhan, baru tahu. Itu sikap hati gitu tuh, yang rendah hati itu. Tuhan cari orang yang gak hebat, tapi Tuhan cari orang taat. Katakan amin. Yang mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Oke lah, saya akan tutup dengan satu cerita. Klik. Madame Guyon, perempuan yang luar biasa. Salah satu tokoh panutan saya lagi belajar tentang beliau. Madame Guyon ngeluarin quotes seperti ini. Be so much the enemy of self as you desire to be the friend of God. Artinya seperti ini. Jadilah musuh dari dirimu sendiri dengan kamu memiliki kerinduan untuk menjadi sahabat Tuhan. Musuh terbesar dalam hidup ini siapa? Kita. Diri kita sendiri. Makanya ngadepinnya jangan kekuatan sendiri, gak bisa. Makanya ngadepinnya dengan cara apa? Kita harus bangun desire. Desire itu kerinduan, passion, rindu, hari-hari rindu sama Tuhan. Nanti lama-lama kita punya otoritas, kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Lama-lama bisa. Tapi tetap harus ada prosesnya. Belajar, purify, sanctify. Masih kalah nih kadang-kadang sama daging, nggak apa-apa, bangkit lagi. Semangat Cidewi, bangkit lagi.
Bangkit lagi semangat. Bangkit lagi teman-teman semua. Aduh kok gagal. Gak apa-apa, bangkit lagi, bangun. Kuatkan dan teguhkanlah dirimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Madam Guyon, apa cerita yang menarik dari Madam Guyon? Dia lahir di tahun 1648, dan waktu zaman itu masa kepemimpinan King Louis ke-14 itu adalah raja di Perancis pada masa itu. Apa yang Madam Guyon lakukan? Madam Guyon itu adalah salah satu tokoh terbesar dari pergerakan atau movement karismatik di Perancis pada zaman itu. Banyak orang yang dilawat Tuhan karena pelayanannya, banyak orang yang dilepaskan, mengalami pemulihan karena pelayanannya. Dan akhirnya karena Raja Louis hidup di dalam kedagingan, Raja Louis bukan raja yang cinta Tuhan, dia menangkap Madam Guyon. Padahal Madam Guyon biografinya menceritakan dia punya wajah cantik sekali, dan dia so talented. Dia itu orang yang bertalenta, dia bisa segalanya lah, multi talent, pinter, ya. Banyak orang Perancis suka sama dia karena memang mukanya cantik. Terus akhirnya karena ini si Raja Louis nggak suka, karena ada pertumbuhan orang-orang percaya dengan dahsyat. Akhirnya dia menangkap Madam Guyon dan masukkan dia ke penjara. Di penjara berapa tahun? Kok 25 tahun. 25 tahun. Penjaranya bukan main-main, bukan penjara ecek-ecek. Penjara Bastille di Prancis, itu khusus untuk kriminal-kriminal level tinggi. Dia dimasukin ke situ 25 tahun. Tapi akhirnya Madam Guyon ketemu Tuhan di situ. Ini cewek luar biasa. Dia mempengaruhi banyak hamba Tuhan yang militan. Dia mempengaruhi Van Long itu salah satu uskup yang mungkin terkenal juga, dia melayani daratan Cina sana. Dia mempengaruhi siapa lagi namanya yang kulit hitam Afrika, saya lupa. Dan dari bukunya atau dari hasil karya tulisannya, dia membawa api revival, kebangkitan seperti gelombang. Dan itu banyak membakar hamba-hamba Tuhan dan melahirkan penginjil-penginjil yang luar biasa. Dan saya percaya kemuliaan itu akan dikembalikan di tempat ini. Persiapkan diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Papi silakan. Oke, doa kita sudah selesai hari ini, saudara-saudara Tuhan. Kita akan tutup. Mari kita semua angkat kedua belah tangan, kita mau sambut berkat Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. Engkau suci dan Engkau Allah yang Maha Kudus. Kekudusan-Mu biarlah melingkupi setiap kami hari ini dan sampai Maranatha Kau datang kali kedua. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya penuh dengan kemuliaan dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Apapun yang belum timbul di dalam hatimu, apapun yang belum kau lihat oleh matamu, dan apapun yang belum terdengar oleh telingamu, Tuhan sudah menyediakannya bagimu. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, terimalah iman yang tidak tergoncangkan. Mari kita terima pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah terhancurkan. Bersama-sama kita nikmati cinta kasih Tuhan yang tidak pernah terhentikan oleh badai dan situasi musim kehidupan yang tidak enak, yang berat seperti apapun. Kita akan terima berkat Tuhan dan keluar lebih daripada pemenang, karena kemuliaan Kristus beserta dengan setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini dialaskan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.